Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang observasi UMKM kami, yaitu warung jajanan. Dengan saya Hardan Akbar dan dua teman saya, Maharani Putri dan Salsabila Anissa Riyadi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil observasi kelompok kami, UMKM Warung Jajanan. Warung jajanan minuman ini didirikan pada tanggal 27 Januari 2020 oleh seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Kalisari 3, RT 7, RW 10. Warung jajanan ini menyediakan beragam produk seperti Pop Ice, Milo, Good Day, kopi kapal api, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis SWOT dari UMKM ini. Strength-nya itu penempatan lokasi yang strategis, harga sesuai dengan konsumen yang dituju, banyaknya variasi minuman. Selanjutnya, weakness-nya ini kesamaan produk yang dijual, produk yang mudah untuk ditiru. Produk jajanan ini termasuk ke dalam warung yang baru didirikan. Opportunity-nya ini memiliki pangsa pasar yang luas, yaitu anak-anak hingga banyak orang dewasa, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Selanjutnya, traits-nya ini banyak pesaing, adanya pesaing yang menjual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ini adalah segmentation, targeting, and positioning. Segmentasinya ini kalau demografisnya itu laki-laki atau wanita usia 6-40 tahun dengan status menengah ke bawah dan menengah ke atas. Geografisnya ini nasional, lalu psikografisnya ini menyukai minuman berasa manis, menyukai kopi, dan menyukai aneka gorengan. Targetingnya ini pria atau wanita dengan range usia 6-40 tahun. Positioningnya ini sebuah warung jajanan yang memiliki tampilan sederhana dan friendly yang menyajikan berbagai macam minuman panas maupun dingin, kopi, teh, dan beberapa makanan ringan dengan suasana yang nyaman dan bersih serta harganya yang merakyat dan pas di kantong masyarakat. Oke, selanjutnya ada rancangan rencana pendamping e-commerce. Jadi yang pertama itu ada pendamping manajemen operasional. Nah, di sini itu kita mentoring pembuatan dan cara menyajikan makanan atau minuman pesanan pelanggan. Tujuannya itu supaya UMKM-nya itu dapat menyajikan pesanan dengan baik dengan mengutamakan kebersihan. Nah, yang kedua itu pendampingan manajemen pemasaran. Nah, di sini itu kita mentoring memasang banner atau tulisan informasi UMKM warung jajanan. Nah, tujuannya itu supaya UMKM-nya itu dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan dipasang banner. Nah, yang ketiga itu pendampingan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini penyusunan job desk dan mentoring gimana sih pelayanannya itu terhadap pelanggan. Nah, tujuannya itu agar dapat memberikan pelayanan yang baik untuk para pelanggannya. Next. Nah, kemudian ada penyusunan rencana usaha dengan BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama itu ada customer segment. Nah, di sini itu pria dan wanita usianya range-nya itu 6-40 tahun, penyuka minuman dan makanan ringan. Nah, value proposition-nya itu ada warung jajanan adalah sebuah warung yang menjual makanan dan minuman ringan yang menyajikan secara tepat dan dengan harga yang murah. Nah, UMKM kita ini juga menargetkan kalangan masyarakat menengah ke bawah karena harganya yang lebih ekonomis. Nah, channelnya ini bisa GrabFood sama GoFood. Kemudian di venue streamnya itu penjualan makanan ringan dan minuman. Key resource-nya itu ada bahan baku untuk diolah sama pengolahan standar makanan. Ya, berikutnya kita masuk ke customer relationship, yaitu made by order. Untuk key activities-nya itu membuat makanan ringan dengan bahan terpilih, berkualitas dan sehat, menyiapkan makanan yang fresh dan bersih sesuai pesanan dengan cara made by order, lalu selalu menjaga kebersihan agar makanan tetap sehat. Untuk key partnership-nya itu pedagang atau agen sembako. Untuk cost structure-nya itu bahan baku sama proses pengolahan produk. Ya, next. Berikutnya kita akan masuk ke hasil observasi dan juga dokumentasi. Ya, next. Bentar, Ber. Gue stop sharing dulu ya. Mau buka yang di Word. Ya, sekarang kita masuk ke hasil observasinya. Kita melakukan jadi pendatanya ini wawancara, yaitu pada tanggal 28 September, 4 Oktober, dan 11 Oktober 2020.
Nama sponsor atau penanggung jawabnya ini Ibu Sumiati, beralamatkan di Kalisari 3, RT 7, RW 10. Pendidikan terakhir beliau itu SMA. Statusnya telah menikah, tanggungannya ada 3. Beliau memiliki rekening, nama perusahaannya itu Warung Jajan Minuman, dan badan usahanya itu perseorangan. Scroll ke bawah. Beliau memiliki aset seperti tanah, rumah, mobil, motor, dan aset lainnya. Untuk alamat perusahaannya itu di Jalan Kalisari nomor 3 RT 7 RW 10 di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan kode pos 13790. Scroll. Lokasi sewa atau milik sendiri itu milik beliau sendiri. Beliau belum memiliki akun e-commerce dan juga web e-commerce yang diikuti. Beliau telah mendirikan perusahaan ini pada tanggal 20 Januari 2020. Sudah 8 bulan beroperasi dan klasifikasinya itu adalah usaha mikro. Scroll. Ke atasan dikit. Nah, untuk legalitas usaha itu, legalitas usaha yang masih berlaku itu belum ada seperti akte pendirian perusahaan, TDP atau tanda daftar perusahaan, surat izin usaha, nomor pokok wajib pajak, surat keterangan domisili, tanda keanggotaan dari asosiasi profesi itu beliau belum ada. Untuk legalitas usaha yang masih berlaku itu untuk surat keterangan usaha masih belum, IUMK belum, SK paten belum, sertifikat halal masih belum, untuk PIRT, perizinan industri rumah tangga itu belum, dan memiliki struktur usaha atau pembagian tugas yang jelas masih belum ada. Scroll ke bawah. Untuk sektor usahanya tuh masuk ke perdagangan makanan. Untuk produk yang dihasilkan itu ada minuman dingin seperti pop ice, tea juice, dan jas juice. Minuman panas seperti kopi good day, kopi susu, dan kopi hitam. Gorengan seperti pisang goreng, tempe goreng, tahu, dan bakwan. Dan untuk makanan seperti indomie rebus dan pisang kulkul. Ya, scroll ke bawah. Di sini usaha memerlukan bahan baku khusus itu, bahan bakunya mudah diperoleh, tidak diperlukan teknik atau keahlian khusus, tidak diperlukan pemasaran produk yang teknik dan keahlian khusus, tidak diperlukan perizinan tertentu sesuai bidang usaha, belum ada hak atas kekayaan intelektual seperti merek proses dan lain-lain, dan juga untuk jumlah tenaga kerja hanya 2 orang. Untuk jumlah tenaga ahli masih 0, wilayah pemasarannya hanya kelurahan, jumlah pesaing usaha lumayan banyak, jumlah pelanggan tetap kurang lebih 15 orang, kelancaran suplai bahan baku lancar dan memadai, prospek bisnis termasuk lancar. Ya, scroll ke bawah. Untuk kemampuan menjalani kerjasama dengan perusahaan pengusaha sejenis itu masih belum mampu. Total omset 3 juta per bulan. Harga pokok penjualan atau HPP itu tidak ada. Untuk beban operasional sesuai dengan pembelian bahan baku. Untuk laba kotor atau laba bersihnya itu 1 juta per bulan. Total kas dan piutangnya hanya ada 2 juta. Total persediaan 700.000. Aktiva lancar lainnya itu 0. Total aktiva lancar 300.000. Total aktif tetap itu 1 juta. Dan komponen aktiva tak lancar lainnya itu 0. Scroll. Untuk total aktiva tak lancar itu ada 0, total aktivanya 4 juta, total hutang lancar 0, total hutang jangka panjang 0, total modal 800.000, dan total pasifnya 800.000. Ya, scroll. Keuntungan yang digunakan untuk menambah modal itu 30% dari penghasilan, rata-rata uang kas per bulan itu 1-2 juta. Asumsi kenaikan omset tahun lalu dibanding tahun ini tidak ada. Untuk hutang kepada bank, lembaga keuangan non-bank, dan koperasi itu tidak ada. Turun. Untuk pinjaman dijamin oleh lembaga penjamin itu tidak ada. Kebutuhan UMKM seperti pelatihan itu tidak ada. Jumlah kebutuhan permodalan atau pembiayaan itu belum ada. Scroll ke bawah. Untuk kesanggupan mengangsur tiap bulan tidak ada, kegunaan permodalan tidak ada, berkas permohonan penerbitan surety bond tidak ada,
berkas legalitas usaha tidak ada, neraca dan rugi laba 2 tahun terakhir itu baru berjalan 8 bulan, jadi belum ada. Untuk total nilai yang dikerjakan tahun sebelumnya itu tidak ada. Udah, scroll. Pertumbuhan nilai proyek yang dikerjakan tahun berikutnya itu sekiranya 30%. Total nilai proyek yang akan dikerjakan tahun berikut 3 juta per bulan. Rata-rata persentase nilai surety bond seperti jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan itu tidak ada. Untuk jumlah kebutuhan plafon surety bond tidak ada. Hubungan perum jam kerindo tidak ada. Dengan obligasi tidak ada. Untuk performance usaha, itu kelebihan jumlah proyek ditangani ada 3. Untuk nilai proyek ditangani tidak ada. Kegagalan proyek tidak ada. Untuk teknis produksi itu ketersediaan bahan baku ada, ketersediaan sumber daya manusia iya, ketersediaan prasarana alat produksi iya, dan faktor lingkungan iya. Untuk performance kredit itu kredit konstruksi tidak ada, kegagalan kredit tidak ada, penyebab kegagalan tidak ada, periode kontrak proyek tidak ada, proyek multi years apakah ada efek dari politik tidak ada, proyek lain yang sedang dikerjakan itu tidak ada. Ya. Untuk lokasi proyek ini, share dalam kontrak pekerjaan itu tidak ada. Jalannya itu Jalan Kalisari, desa atau kelurahannya Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, dengan kode posnya 13790. Ya, turun. Untuk pekerjaan proyek swasta itu seperti jaminan pembayaran, P2K, NPL penerima jaminan, NPL penerima jaminan di Perum Jam Kerindo itu tidak ada. Untuk distribusi barang, siapa pembeli barang tidak ada, status pembeli tidak ada, penanggung jawab atau kontak dari pembelinya tidak ada, bisnis telah berjalan selama 8 bulan, lama bekerja sama dengan prinsipal tidak ada, pengelolaan perusahaan tidak ada. Ya, tuh. Untuk distribusi barang ini, kualitas pembayaran itu menggunakan termin. Untuk nilai pembayaran itu 3-7 hari per 1 kali PO. Untuk kategori bayar itu maksudnya personal. Ya, turun bawah. Dan sekarang ini adalah dokumentasi dari UMKM warung jajanan ini. Terlihat ada jajaran minuman seperti teh jus ataupun jas jus, dan juga ada Good Day dan ada Pop Ice di sana. Untuk berikutnya sini ada seperti makanan seperti Indomie, lalu juga gorengan seperti tahu ataupun tempe, dan juga ada beberapa kaleng kerupuk. Ya, ke bawah lagi. Dan yang ini adalah salah satu pesaing dari Ibu Sumiati. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.